Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Kita kembali Bu dalam Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kita sudah memasuki hari ke-12 Bu ya. Hari ke-12 bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah berada di Kabupaten Cirebon nih Bu nih di Masjid Raya Al Mutakin ya, Baitul Mutakin ya Bu. Mutakin, ya. Oke, nanti kita juga di sini akan ngobrol juga bersama dengan milenialnya Bu, milenial juga dengan remaja-remaja masjidnya ya Bu ya. Ya. Nah oke, ini juga nanti yang dinantikan pemirsa terus ya Bu nih, bahwasanya memang pemirsa biasanya selalu menantikan ini hari ini nih Ibu nih mau ngasih ilmu apa nih gitu kan. Hari ini kita ke masjid lagi nih. Kita ke Mbak. masjid lagi, tapi pasti akan banyak edukasi ya Bu ya untuk pemirsa semuanya, untuk masyarakat juga terkait dengan nanti Ibu akan bahas terkait dengan Ramadan sehat. Ramadan sehat tuh seperti apa ya Bu ya? Mungkin sehat tidak hanya dari sisi makanannya saja, tapi juga kita melihat nanti lingkungan masjidnya seperti apa Bu ya? Oke. Dengan masjid dan juga mungkin apa yang ada di benaknya anak milenial itu. Anak Mbak. milenial, lalu Tentang juga Ramadan, kita tentang oke sehatnya. betul akan juga melihat UMKM ya Bu ya? Ya, Oke, ada binaan dari UMKM binaan. Sehati Mitra Mitra Sehati. Sehati, Oke. agar anak-anak juga terpacu ya Mbak, setelah Betul. anak-anak milenial yang sekolah maupun yang tidak itu Betul. bisa tertarik untuk menjadi UMKM dan Mitra masuk ke Sehati. dalam Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya? Luar biasa. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Di depan Ibu sudah ada banyak hasil produk UMKM nih ya. Kembali pemirsa, kita akan memperkenalkan produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Sudah ada Ibu ketuanya, Mbak Igin. Sehat Mbak Igin? Boleh Alhamdulillah. digunakan mic-nya Mbak Igin? Oke. Ya. Oke. Pemirsa, Mbak Igin ini adalah Ketua Mitra Sehati Kabupaten Cirebon yang akan memperkenalkan produk-produk dari teman-teman di UMKM Kabupaten Cirebon. Dan ini kelihatannya masih pada muda-muda nih Mbak Igin ya? Ya, milenial. Milenial ya Bu ya, luar biasa. Boleh, Alhamdulillah. Mangga, silakan Mbak Igin diperkenalkan. Mungkin saya dulu ya Mbak Igin. Oh boleh, Mangga, silakan Ibu. Kebetulan Mbak Desi ini adanya di daerah Sindang Jawa ya. Sindang Jawa, betul. Dan kebetulan belum masuk ke dalam Mitra Sehati. Oke, Ini betul. kita akan bina ke depannya Betul. untuk masuk ke dalam Mitra Sehati. Betul. Di sini ada yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Ibu Dewan, Ibu Ibu Dewan, Heri. oke, betul. Nah ini nanti produk-produk ini kan tidak seperti tadi ya. Betul. Sudah Kemasannya, ada packingnya, Bu, ya, kemasannya, betul. sudah ada PIRT-nya, sudah ada label halal dan Betul. sudah ada selain PIRT, label halal dan juga sudah ada kadaluarsanya. Kadaluarsa, expired date, Bu, ya. Expired date-nya. Nah ini masih polos nih. Betul. Ini perlu dibina dari awal ini untuk mulai packaging dan nanti juga untuk pemasarannya. Pemasarannya betul. Oke. Mangga Mbak Ingin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Saya Ketua Umum Mitra Sehati Kabupaten Cirebon di bawah binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK dan Pak Herman Heron DPR RI dari Fraksi fraksi Partai Demokrat. Baiklah, ini di sini adalah hasil UMKM dari wilayah Sindang Jawa. Kebetulan nanti apabila ini sudah masuk ke dalam Mitra Sehati Bu, Ya. nanti akan kita bina ya Mbak, akan kita bina bagaimana rempeyek ini akan punya branding dulu, merek, lalu akan ada PIRT juga dan halal. Nanti insya Allah bisa semua dibina dari Mitra Sehati. Oke. Nah, ini oke. produk-produknya sih sudah produk Cirebon banget ya Cirebon Mbak. banget, iya betul. Oke. Jadi Ini diperkenalkan kali Mbak, ini Nah, punya boleh, namanya produk apa? siapa Produk nih? siapa? Produk Betul. siapa? mungkin ini Iya, basrengnya siapa nih?
Opak. Opak. Oke, oh singkong Opak semua. pedas. Opak pedas. Balado. Enggak. Oke. Mangga dikenalkan nama produknya dan Ini namanya opak balado, terbuat dari singkong. Oke. nama mbaknya. Nama saya Maria Ulpa. Alhamdulillah ini bikin dari buatan sendiri. Wah, Oke. luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mbak, produk yang Rempeyek, Oke. kesukaan saya. Saya Najibatul Radi. Ini ada produknya yaitu rempeyek. Ini buatan sendiri. Buatan sendiri. Pemasarannya sampai mana nih? Pasar-pasar, Mm-mm. pasar-pasar Pleret. Oh, sudah sampai sana ya. Oke. Di online ada nggak? Belum ada. Belum. Nanti ikut gabung sama Mitra Sehati ya. Nanti ada di tag-nya Mbak Desi. Betul. Nanti berarti juga ini Mitra Sehati juga ya Bu ya, tidak hanya yang sudah di bidang tapi juga yang masih polos seperti Ya. ini ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya ini ya. Ini terobosan juga nih Bu, ini luar biasa ya. Ini pasti akan disambut antusias oleh banyak milenial juga. Memang yang belum terdaftar juga nanti bisa bergabung ya, Ya, Mbak Igin ya. bisa Boleh bergabung. Mbak lanjutkan Mbak Igin. Oke. selanjutnya basreng. Basreng, yang mana ya. basrengnya? Yang depan. Oh, Oke, depan. Silakan perkenalkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Rika Febrianti. Saya asli dari sini. Dari sini tuh di mana? Sindang Jawa. Brand yang saya punya ini ada basreng. Oh, sudah ada Variannya, brandnya. ya, Oke. Ada yang original dan ada yang pedas. Selain basreng, saya punya usaha seblak juga di rumah. Jadi brandnya ada seblak dan ada basreng. Ada Oke. sebelah ada basreng. Oke. Satu lagi punya Ya, siapa? berarti ini Boleh, sudah iya, sudah ada brand ya. Brandnya. tinggal Namanya ya. Dipoles Ibu. Ya, belum ada IRT mereknya. dan halal ya. Oke. Selanjutnya Mana lagi ini? Iya. Apa ini? Kerupuk seblak. Kerupuk seblak. Oh, Karena iya. belum ada namanya. Iya, betul. Jadi Jadi tersesat. Perkenalkan diri ya, nama produknya. Oke, perkenalkan nama saya Ruyatul Isma. Saya asli dari Sindang Jawa. Ini buatan produk saya sendiri yaitu namanya kerupuk seblak. Biasanya saya dipasarkan melalui online, Facebook ataupun WA. Wis, Oh, sudah ada. luar biasa. Sayang belum ada namanya nih. Iya, Oke. betul. Gabung Oke. ya ke Mitra Sehati. Oke. Oke. Ya, sudah ya. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Ya, mungkin ini adalah hasil lokal daerah Duku Puntang, Kabupaten Cirebon yang insya Allah nanti akan kami bina. Sindang Jawa. Oh, Sindang Jawa. Oh, Duku Puntang desanya. Oke. Iya. Desa Duku Puntang, Sindang Jawa. Oke. Yang produk-produk ini yang luar biasa sudah bagus, tetapi sedikit kita poles ya Bu. Ya. Sehingga nanti akan packagingnya menjadi yang tidak cepat melempem. Yap. Terus ada brandnya juga lebih menarik. Ya. Lalu ada NIB, PIRT dan halal sehingga masyarakat saat memakan pun semuanya sudah yakin bahwa produk ini halal thayyiban untuk dimakan. Mungkin saya sebagai dari Mitra Sehati sambutan seperti itu. Kembali lagi kepada Mbak Desi. Oke, terima kasih Mbak Igin. Ibu ini melihat kalau kemarin-kemarin kita melihat yang UMKM kebanyakan sudah usia bergabung, sudah bergabung dan ya, sudah sudah usia, usia. iya. Tapi di sini saya melihat anak milenial nih Bu, nih luar Oke. biasa ini Bu. Jadi kalau kemarin Ibu menggaung-gaungkan, ayo dong milenial ikut UMKM Sehati. Yang ini sudah ada produknya. Ternyata binaan Ibu Heri sudah Siap Bu ya, milenial. iya milenial. Oke. Tinggal ini PR Ibu nih gimana caranya memberikan Iya. sosialisasi terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Igin ya. Oke. Ada label halalnya, ada juga kemasan yang lebih menarik. Siap ya untuk Siap. maju ya Siap. bersama Siap ya. UMKM Sehati ya. Oke, luar biasa sudah siap nih Bu. Grup nanti. Langsung Oke, sepertinya nih anak-anak muda ini sudah siap maju melesat bersama dengan Betul. UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon ya. Siap ya? Siap, luar biasa. Oke, Ibu, menurut Ibu sedikit Bu, statement Ibu nih melihat anak muda yang begitu antusias dan Ya. juga semangat dengan produk-produk yang sudah mereka luncurkan. Ya. Seperti apa Bu? Saya seperti di awal tadi kita ingin Ramadan sehat ya Mbak Betul, Desi. betul. Nah ini kita ingin ada produk-produk yang tidak saja sudah jadi. Betul. Barangkali ada orang-orang tua yang pengen nih apa basreng tadi ya. Basreng Nih, namanya, Bu. basreng tapi dia tidak berani makan karena ini digoreng. Digoreng. Betul ya? Betul. Seblak juga kan sebetulnya bisa kan direbus ya. Nah, jadi next ya ke depannya
alangkah baiknya ada yang kemasannya masih dalam keadaan mentah. Mentah, oke, Ya. betul. Nanti Mbak Desi siapa yang Betul. setuju mentah? Mentah boleh Nah. nanti di kolom IG Mitra Sehati Kabupaten Cirebon Cirebon, boleh komen ya. komen. Siapa yang setuju kalau produk UMKM juga ada yang mentahnya. Nah, Dan siapa yang mau pesan silakan langsung. di Mitra Nanti juga Sehati. tadi ada sebagian yang sudah punya platform medsos ya. Ya, Nanti oke. boleh kita tampilkan di layar kaca Tampilkan Anda di- ya, oke. biar bisa pesan juga ya untuk teman-teman Mitra Sehati yang memang ini harus terus dibina ya Bu ya. Ini masih Ya. polos tapi menarik sekali sih Bu kuenya sih ya, sudah Khas daerah Cirebon Cirebon. banget ya. Oke. Terima kasih. Semangat terus ya. Semangat terus Ibu, masih muda-muda Bu. Ya. Semangat. Boleh minta tepuk tangannya untuk UMKM Mitra Sehati. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati MK3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Baitul Mutakin, Desa Duku Puntang ya, Pak ya? Sindang Jawa, Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Yang alhamdulillah kita kembali meramaikan Ramadan pada hari ini bersama program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya. Baik hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati ingin sedikit menyampaikan dan bersosialisasi terkait dengan Ramadan Sehat itu seperti apa sih. Pastinya teman-teman semua juga di sini sudah tahu sebetulnya ya Bu ya, bahwa Ramadan Sehat itu Ramadan tuh harus begini, harus begini, harus begini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kita mendatangkan ibu hebat, dokter kita yang nanti teman-teman juga boleh tanya terkait dengan mau itu makanan sehat, mau itu pola hidup sehat, mau itu cara berpikir sehat selama bulan Ramadan dan juga mungkin hari-hari berikutnya ya Bu ya, hari setelah Ramadan ya Bu ya. Oke, mungkin kepada yang terhormat Ibu Dr. Ratnawati untuk bisa menyampaikan paparannya sedikit terkait dengan Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Iya. Oke, mangga silakan Ibu. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Saihu beserta remaja masjidnya yang sudah hadir di tempat ini. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini nih Mbak Desi. Alhamdulillah. Oke. Bertemu dengan para remaja masjid, calon-calon pemimpin masa depan Pak Ustadz Saihu. Amin. Tadi sudah terlihat ya Mbak. Betul. Selama ini binaan saya UMKM adalah para Ibu-ibu. ya baby Ibu-ibu. boomer, Baby bukan milenial. Kalau ini Milenial. sudah mungkin ada lagi yang generasinya lebih dari milenial. Generasi Z ya, Bu, ya. generasi Z. Oke. Ini mungkin dari tadi yang memaparkan sudah ada. Terima kasih Pak Heri yang punya wilayah, Yang punya daerah yang ya. punya daerah. Saya sudah diperkenankan untuk hadir di tempat ini dan alhamdulillah kita bersama-sama nanti berbuka puasa di sini. Dan saya hanya sedikit memberikan masukan untuk para milenial dan ini para calon ibu dan calon ayah ya Pak. Betul. Ke depannya apa yang kita berikan hari ini insya Allah untuk bekal mereka dan generasi seterusnya. Pada saat bulan Ramadan biasanya nih Mbak Desi, Betul. pola makan berubah. Pola makan berubah dan pola hidup juga berubah. Kita yang makan sehari berapa kali? Pada bulan Ramadan. dua Pada kali. bulan Ramadan 2 kali. Oke. Kalau hari biasa kita makan Tiga 3 kali. kali. Iya. Tetapi kenapa pengeluaran di bulan Ramadan itu Lebih banyak. lebih banyak? Over budget. Ya, betul Pak Ustadz. Betul. Ya, harga naik semua ya, karena kebutuhan pokoknya meningkat. Padahal kalau di dalam Al-Quran sendiri ya Pak Ustadz, mungkin nanti hadis dan Al-Qurannya dari Pak Ustadz. Nah ini, kita ini harusnya bulan ini tuh berhenti mengerem makan. Yang kita perbanyak adalah Ibadah. apa?
ibadah ya. Jadi sudah 11 bulan kita full makan sehari 3 kali. Kita diminta hanya 2 kali saja, 2 kali dikurangi 1 kali saja makan. Tapi orang kita nih Muslim di Indonesia khususnya dipur. Makannya tuh dipur pada saat buka dan sahur. Jadi pada waktu terawih 11 rakaat saja sudah berat. Nah 11 rakaat itu ayatnya juga ayat-ayat yang pendek, bener nggak? Betul. Bukan Al-Baqarah ayatnya, puluh lagi itu. Kalaupun ada 23 rakaat itu sangat cepat. Ya, antara sujud dan rukunya, sehingga sebelum jam 9 selesai. Betul nggak di sini seperti itu? Apa beda di sini sampai jam 12 tarawihnya? Enggak ya? Sama ya. Sama. Okay. Jadi sebetulnya yang harus diperpanjang itu ibadahnya, bukan pada saat bukanya dan sahurnya yang diperpanjang. Jadi kita melatih diri kita untuk nanti kedepannya bisa berbagi tuh Mbak Desi. Betul, seharusnya makan 3 kali, yang 1 kalinya itu disimpan buat zakat dan buat sodako, bukan nambahin jadi 3 kali, budget 3 kali ditambah jadi 6 kali. Jadi makan 2 kali bukannya berkurang. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan pada saat siang itu kita tumpuk untuk buka dan sahur. Iya, dikumpulin semua makanannya Bu ya. Okay. Nah itu yang terbanyak, karena saya pernah di Puskesmas Pak Heri, Mbak Desi. Jadi kalau setelah Lebaran itu umat Islam di Indonesia itu bukannya makin sehat, puskesmas dan rumah sakit itu makin banyak yang datang. Karena satu, kalau tidak sakit mah, kedua kencing manis, darah tinggi, ya karena pola makan yang salah. Nah tadi sudah dibagikan ya di sini. Ini adik-adik milenial bisa baca lah. Apa sih yang sebetulnya yang kita perlu dimakan? Lagi-lagi saya katakan pada waktu pembuka itu memang kita butuh gula yang sederhana. Dan gula sederhana itu adanya di makanan sehat, itu adanya di buah. Salah satu hadisnya dari Rasulullah itu mengatakan kurma. Kurma yang dimakan harus ganjil, ya. Jadi bisa 1 atau 3. Kalau 7 kita nggak makan lagi tuh udah. Saya sudah pernah seperti itu. Jadi sahur pada saat anak saya di rumah sakit, yang ada hanya kurma, saya makan 7 buah kurma saja, saya alhamdulillah sampai buka itu sudah mengenyangkan. Sudah memenuhi ya Bu ya, 7 sudah dengan 7 kurma itu memenuhi. Jadi seperti itu. 15 menit kemudian barulah kita makan besar. Jadi perut itu tidak kaget oleh makanan yang kita makan. Katanya pengen yang kemarin apa, bala-bala, bakwan, betul. Es buah, segala macam ya. Semuanya dikumpul-kumpulin Bu. Boleh itu dimakan, tetapi sesudah makan. Jadi makannya nggak banyak akhirnya. Iya, betul. Okay. Ya yang diperbanyak pasti pada saat kita haus, kasih deh tuh semangka. Kasih melon. Nah makan itu dulu baru kita sholat, atau jeruk atau buah apa yang ada di sini, pepaya. Itu mudah pencernaan selanjutnya. Jadi pada saat sholat kita nggak kembung, pengen ke belakang terus. Jadi sholatnya malah nggak khusyuk. Mungkin itu tips dari saya. Kalau yang di sini bisa dibaca lah, iya, untuk anak-anak milenial. Oke, gimana nih anak-anak muda semuanya nih? Bener nggak kalau buka puasa itu biasanya suka yang pedas-pedas, suka yang apa? Dingin-dingin gitu ya? Selalu begitu ya. Oke ya. Ibu sudah membagikan ke adik-adik semuanya terkait bagaimana makanan baik dan sehat itu. Tadi pun Ibu sudah menjelaskan ya, memaparkan bahwasanya ketika kita berbuka puasa yang paling baik itu adalah makan dulu buah yang manis ya Bu ya. Oke, yang manis, setelah itu baru kita sholat maghrib dan ada jeda untuk kita makan. Oke. Nah ini Ibu, mungkin kita akan buka sesi pertanyaan ya Bu ya. Barangkali kebiasaan di sini Pak Heri apa kalau di daerah Sindang Jawa saya tidak paham nih. Ini juga kita sudah hadir juga nih, ada Pak Dewan ya Bu ya. Oke, yang punya wilayah Sindang Jawa, boleh dong tepuk tangannya dong. Oke.
Terima kasih Pak Heri sudah memberikan kami ruang dan tempat ya Pak ya untuk bisa bertemu Suaranya Ibu, bertemu langsung bersama dengan milenial daerah Sindang Jawa. Boleh nih Pak Heri, mungkin kalau tadi Ibu menggambarkan secara umum dan melihat dari sisi kesehatannya Bu ya. Iya. Sebetulnya habitnya orang Sindang Jawa tuh apa sih kalau Apa makan gitu? Kalau buka itu apa nanti khasnya boleh nanti gitu. disikapi sama Ibu ya Bu ya, seperti apa habitnya, kebiasaannya gitu Pak Heri. Mangga silakan. Terima kasih, mungkin yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Teguh, dan teman-teman yang ada di Desa Sindang Jawa, khususnya Blok Karanglubuk kalau di sini. Bloknya ada nama bloknya ya. Blok Karanglubuk. Karanglubuk, iya. RW-nya tuh di RW 05. RW 05. Ya, jadi kalau Desa Sindang Jawa ini ada 5 RW, gitu. Jadi ini ada di RW 05. Nah, ini terkait yang ditanyakan kebiasaan teman-teman mungkin dari para santri, Iya. para anak muda kita, para budak kita ini melakukan kegiatan Ramadan ini Iya. banyak sekali sebenarnya kebiasaan. Malah sebelumnya itu kalau apa sih kita menyambut Ramadan ini ada nama pawai obor. Ya, menyambut Ramadan Ada ini teman-teman gebiarnya ya, ada gebiar kegiatan Ramadannya biasanya ya. hal ini dilakukan oleh anak-anak kita dan teman-teman yang ada di sekeliling khususnya di Desa Sindang Jawa. Nah, untuk mengenai sahur pun kebiasaan dari Desa Sindang Jawa ini tradisi masak obrok. Oh, masih ada ya. Oh, enak tuh. Membangunkan mungkin untuk sahur, Iya, betul, yang betul. ibu-ibunya buat masak Iya, apa betul. kan gitu. Nah, ini ada obrok juga. Dan selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh teman-teman kita, anak-anak muda kita yang selalu berbuat baik kepada masyarakatnya di sekelilingnya. Banyak yang apa sih tadarusan segala itu. Kegiatan remaja masjid ya, Dan Pak. dan banyak juga anak-anak kita, anak muda kita di sini ini yang tadi terkait masalah UMKM juga. Iya. Oke. Artinya dengan adanya apa sih Ramadan, menyambut Ramadan dan hari Raya Idul Fitri ini Iya. meningkat pemesanan-pemesanan UMKM yang tadi yang disampaikan. Alhamdulillah, Karena memang kita di sini banyak teman-teman yang anak mudanya ini mempunyai UMKM yang mandiri, dia mempunyai suatu produk ya yang bisa mereka pasarkan Ya. melalui online maupun offline. Banyak sekali. Dan pada hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dokter Iya, sama-sama. Betul. ya Oke. sudah datang ke wilayah kami, sudah datang ke daerah Desa Sindang Jawa dengan segala kesibukannya. Kalau Ibu Ratna, Ibu Dokter ini kan seorang istri dari DPR RI, Pak Herman Heron ya. Nah, ini Pak Heri. kesibukan beliau ini sangat luar biasa lah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan waktunya, masih sering bersilaturahim kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon dan lebih terkhusus lagi di Desa Sindang Jawa. Oke. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati MK3. Boleh minta tepuk tangannya? Luar biasa. Tadi Ibu juga sudah memberikan sedikit paparannya ya, pemahamannya, edukasinya terkait Ramadan Sehat dari sisi makanan ya Bu ya. Dan tadi juga ada Pak Dewan juga menjelaskan terkait kebiasaan masyarakat dari desa Sindang Jawa. Sindang Jawa ya. Ternyata gemaknya, takbirnya Ramadan tuh masih berlaku di sini ya Iya. Bu ya. Oke. Alhamdulillah ya, Mbak, masih digaung-gaungkan iya, ya Bu ya. Kalau di betul. sini anti itu ya, kalau sahur anti telat. Anti telat karena Karena ada tadi obrok. ngobrol ya, Yang ada masih di, ada tradisi ngobrol yang untuk membangunkan orang-orang sahur Beda ya. dengan saya di Jakarta pakainya alarm ya, Bu, ya? Pakai alarm. Itulah Bu, mungkin perbedaan Ramadan di kota dengan Ya, masih di terasa ya. masih terasa aura-aura kampungnya masih terasa. Oke, mungkin juga pada sesi ini Ibu akan sedikit juga menjelaskan terkait hidup sehat, Ramadan sehat ya Bu ya. Boleh mangga mungkin Ibu ada paparan yang ingin disampaikan lagi Ya. Ibu? Tadi sudah sedikit ya. Ada yang sudah baca belum?
Siapa yang udah baca? Siapa yang sudah baca? Boleh kita sambil mobil ya Bu Iya, ya? Oke. oke. Yang sudah baca siapa? Ini ada bagaimana makanan yang baik dan Ini sehat kayaknya itu. suara dari tadi milenial terus, saya mau ke yang milenial laki-lakinya. Laki-lakinya, Bu, Tadi ya. kan yang perempuan sudah maju ke depan, ya. Oke. Nanti yang laki-laki nih, jangan-jangan belum baca, nyontek aja ya. Suaranya kalem-kalem laki-lakinya Bu, alim-alim. Masya Allah, soleh, Ibu. bukan soleha. Oke ya. Oke. Oke. Oke, sudah dibaca semuanya ya. Di sini ada 2 bahasan terkait Oke. bagaimana makanan yang baik dan sehat. Ada yang melalui Ada nggak yang ngerasa detoksifikasi. ketampol? Ada nggak yang ngerasa, oh ini saya begini nih, sakit kepala nggak tahu penyebabnya apa nih gitu. Jangan-jangan dompet kosong nih Bu. Ada nggak yang dari detok ini di diri kita? Ini Ada kan nggak anak-anak milenial ya. Kalau milenial kan antara Mungkin- 25 sampai 40 Mbak Desi. Betul, dan gitu. mungkin penyakit juga masih sedikit sebetulnya harusnya ya Bu ya. Ada lagi soalnya sekarang itu milenial jompo sama milenial mager. Oh, Bener nggak? Itu lebih dekat penyakitnya itu oke. gitu, Saya milenial baru denger jompo nih, sama milenial jompo sama mager nih apa nih Bu maksudnya Bu? Kan sekarang pandemi Mbak. Betul. Sekolah kuliah itu lewat online. Pagi-pagi udah bangunnya telat, pegang sudah handphone. pegang handphone, sudah mulai nggak sempet mandi. Betul. Oke. Bener nggak? Ya, tuh kan. Ngaku. Abis itu on cam makan melulu. Lulu, betul. Ya, ada yang naik nggak berat badannya selama pandemi ini? Banyak gitu tuh, karena mager ya. Mager ya. Gitu. Jadi adanya pandemi ini juga, banyak sebetulnya masalah ya Mbak Desi. Betul. Nah, insya Allah di bulan Ramadan itu kita di detox gitu 1 bulan. Asal kembali lagi pola makan kita itu sebetulnya ya seperti biasa saja. Apa yang perlu ditambah pada saat buka dan sahur itu yang sebetulnya kita butuhkan. Bukan merubah makan pagi menjadi makan sahur ditambah setengah makan siang. Iya betul. Karena tidak Oke. makan siang, yang itu yang tidak sebetulnya yang tidak disarankan, disarankan. betul, Ibu. Karena ibarat mesin yang saya katakan sekali lagi bahwa 11 bulan kita sudah full penuh dengan makanan. Betul. Ya, di 1 bulan ini mesinnya diistirahatin deh gitu. 1 kali padahal Oke, yang tidak kali. iya, betul, 1 ya. kali tidak makan itu efeknya jangka panjang. Luar biasa ya. Ini Sama seperti yang saya bagikan detox ini. Detoksifikasi Salah satu ya. detox umat Islam adanya di bulan puasa ini Ramadan full 30 hari. Betul, Ya, oke. kalau biasa kalau masih kurang nih di bulan Ramadan kita masih merasakan hal-hal yang perlu didetox, Islam itu sudah memberikan solusi. Betul. Ada puasa apalagi sunahnya? Senin Kamis ya. Setelah Ramadan Mbak yang puasa Syawal, Ibu. puasa Syawal berapa hari? 7 hari. Tuh, 7 hari, apa 6 hari? 6 hari atau 7 hari ya? 6 hari Mbak Desi. Boleh lebih dengan Seninnya ya Mbak Oh, iya. Desi puasa sunahnya. Saya kaget Mbak Desi jawab 7. 7 hari. Aduh, pesantrennya udah hilang nih Mbak Desi. Ya, 6 hari itu dianjurkan berturut-turut. Kenapa? Pada saat setelah Ramadan sudah bagus pola makannya, 30 hari kita di detox, 2 hari Ramadan, 2 hari Syawal itu kadang-kadang membabi buta Iya, tuh. betul. Semua Bener nggak? dimakan ya. Isinya apa? Penuh dengan kehangatan. Kehangatan. Opor dihangatkan, Rendang dihangatkan. rendang dihangatkan, sambal goreng dihangatkan, itu semua penuh dengan kehangatan. Jadi semua lemaknya itu ya Kumpul sudah ya, lah Bu, ya, numpuk gitu. kumpul. Jadi Oke. perlu didetok lagi tuh sama Allah dikasih sunah deh 6 hari. 6 hari. Insya Allah kesananya sehat dengan maintenance puasa sunnah di Senin dan Kamis. Masih kurang nih, masih kayaknya belum berat badan belum ideal nih, ideal. gitu ya. Masih sakit kepala, tambah sebab masih ya. ada BAB-nya masih belum lancar. Belum lancar. Ditambahlah setiap
pertengahan bulan ditambah 3 hari ayamul bid gitu. Detok alami, Detok alami ya, nggak Bu, ya. pakai macem-macem, nggak pakai bayar, asal pola makannya yang betul. Betul. Gitu. Nah, ini Ibu nih ya, perlu juga nih teredukasi juga ya bahwa saya tadi Ibu sudah memaparkan panjang ya bahwasanya detox secara Islam alami itu tadi ada di bulan suci Ramadan saat ini. Lalu juga di sela 2 hari Syawal ada juga puasa Syawal ya Bu ya. Lalu masih kurang ada juga puasa Senin Kamis. Ya. Masih kurang ada ayamul bid ya. Ya. Nah, ini Kalau Bu, masih kurang lagi masih kurang nih, lagi yang nih. masih berlebih berat Betul. badannya, ada puasa Daud Oh, yang ada satu puasa hari Daud. buka, 1 hari puasa. Iya, Gitu. oke pastinya kan mudah-mudahan ya kalau warga Cirebon percaya lah Bu ya. Iya. Harusnya ya warga Cirebon. Santri-santrinya banyak. Santrinya banyak, budayanya juga budaya Islamnya Iya. begitu kental ya Iya, Bu ya, karena sehingga kita kan, masih peninggalan wali Songo ya, ya, terkenal juga Sunan kota Gunung wali ya Jati. Bu ya kalau Cirebon itu. Cirebon itu. Oke, makanya mudah-mudahan ini semua menjadi edukasi buat teman-teman semua dan pemirsa pastinya RCTV ya. Ini bahwasanya Ibu saat ini sedang memberikan edukasi, Ibu tuh luar biasa ya. Pemirsa ya, jadi kita melihat dari sisi Islamnya seperti apa, lalu Ibu juga melihat dari sisi kesehatannya seperti apa, karena pasti ketika di dalam Islam dilarang pasti ada sisi buruknya dari kesehatannya Bu ya. Ketika di Islamnya dianjurkan pasti ada sisi baiknya dari sisi kesehatan, itu sudah pasti. itu ya Bu ya. Oke. Karena itu dari Al-Qur'an yang Betul, insya Allah itu kalamullah ya. Nah, itu Kalamullah, langsung firman dari Allah bukan buatan manusia. Oke. Itu pasti sudah benar. Pasti sudah benar, sudah dijamin kebenarannya ya Bu ya. Oke. Nah, ini kita juga minta nih buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan Ramadan sehat. Aku minta yang pakarnya. laki-laki dulu Oh, deh. Ibu kayaknya kesini aja nih Iya, ya. soalnya yang perempuan tadi sudah Udah 4 ya? orang. Oke, boleh. Abdul Abdul Ghaffar, Ghaffar, boleh. subhanallah. Ya Bu, Masya Allah. terkait tentang sakit kepala, memang kan kalau puasa tuh terkadang bangun tidur atau bangun dari duduk itu suka pusing, mata tuh kayak gelap tuh pandangan tuh. Nah itu sebenarnya kenapa sih dan bagaimana cara mengatasinya itu? Oke, sakit kepala ketika Ketika setelah bangun tidur atau ya? bangun dari duduk gitu. Oke, bangun tidurnya bangun tidur sahur atau bangun Siang. tidur siang. Siang misalkan Siang. kita habis duduk nih Bisa kerja lapar gitu. itu. Oke. Oke. Oke, Mas Abdul Ghafur, terima kasih. Makasih. Nanti ya kita tampung dulu soalnya ya, nanti dijawab sama Ibu. Boleh dari sekarang boleh dong Bu dari milenial putrinya Bu. Oke, boleh. dari milenial Kita ada putrinya. 2. Ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 buku Oh, ada yang 2 saya buku juga. bagikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa. Maria Nama- Ulfa. Maria Maria Ulfa. Ulfa, ya. Ya. Kebetulan saya aktif di dunia pendidikan. Saya sering melihat anak-anak tuh kalau misalkan lagi bulan puasa, bulan Ramadan, itu kalau lagi belajar lemes banget. Setiap belajar lemes, setiap hari kayak gitu. Nah, saya mau minta tips bagaimana kira-kira anak itu ketika lagi bulan Ramadan belajarnya masih tetap semangat. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria Ulfa. Buat Mas Ghafur dan Bu Maria Ulfa, saya boleh minta tepuk tangannya dong. Semangat dulu, luar biasa. Ini ada 2 pertanyaan Ibu. Tadi dari Mas Ghafur nanya, kalau siang hari bangun tidur kok katanya pusing, katanya kelingan. Kenapa ya Bu ya? Di bulan puasa aja atau di hari-hari biasa Mas Ghafur? Di bulan puasa aja berarti. Dan ada lagi nih, ini kalau ini Mbak Maria Ulfa itu pengen mencari gimana caranya tipsnya ya untuk anak-anak biar tetap semangat di siang hari ya. Aduh, Oke. emang jawabannya berat nih Bu. Ya, Siang hari saya ya. nanya dulu sama Mas Ghafur. Boleh Ibu. Oke. Balik nanya ya, maaf. Berapa jam tidurnya? Dari jam berapa tidurnya? Pulang kerja setengah jam. Lagi kerja kan duduk lama nih, pas berdiri mau ke toilet kan kadang suka Kelingan gitu. Oke. Oke. Boleh tahu sahurnya dengan apa biasanya? nasi. Porsi nasi dengan lauknya apa? Jangan-jangan nasi dengan Nah iya, nggak boleh ya? karbohidrat ya. Dengan mie. Dengan mie, betul. Oke, dengan ayam, ada sayur, ada buah. Nah, Mas Ghafur, kita memang butuh gula ya, butuh karbohidrat, butuh energi, butuh vitamin dan lain sebagainya. Porsi sebetulnya yang baik, pola makan yang baik itu harusnya sayur itu
setengah dari porsi semuanya. Setengah, oke. Sayurnya Jadi itu setengah. sayurnya yang lebih banyak. Oke, gitu. Tetapi kalau tidak terbiasa kan kita merasanya nggak kenyang ya. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bukan kenyang, tapi kecukupan gizinya. Oke. Ya, saya sendiri pernah mengalami sahur tanpa apa-apa. Saya pernah sahurnya hanya dengan kurma, 7 butir. Nah itu seperti anjuran, alhamdulillah itu kuat gitu ya, nggak ada pusing gitu. Dan kalau tidur sebaiknya pada saat tidur siang itu ada waktunya, ada jamnya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi agama. Ada beberapa mungkin nanti Pak Ustadz lagi nih hadisnya, Mbak Desi minta nih Pak Siap, Ustadz. oke, untuk sesi ini Jadi ya, Bu, ya, sesi oke. ini, jadi ada hadisnya kita tuh tidak boleh tidur di waktu setelah subuh. Ada 3 waktu kalau tidak salah. Di waktu setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Iya. Nah, saya kalau dari segi kesehatan nih Mbak Desi, kalau setelah subuh kita nggak boleh. Itu kalau dari segi kesehatan, saya biasa menganjurkan ke orang di rumah, anak-anak maupun mbak yang di rumah atau driver yang ada di rumah kalau lagi istirahat, itu saya tidak menganjurkan pagi jam 8 sampai jam 10 itu saya pantang betul, dan jam 3 sampai jam 5 saya pantang betul. Kenapa? Itu nyamuk demam berdarah sedang berkeliaran. Itu jadi sebaiknya tidak ya. Dan kalau disunahkan tidur siang itu antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Waktunya sangat pendek, jadi kalau tidur siang bukan sama dengan tidur malam 8 jam. Ya, kalau tidur siangnya sama dengan tidur malam 8 jam, pasti kita rusak ini metabolisme di dalam tubuhnya. Karena kita diciptakan oleh Allah itu ada siang dan malam. Siangnya itu kita untuk beraktivitas, kalau malam ya kita untuk istirahat gitu. Ya Mas. Jadi saya tanya lagi, tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa? Pasti bikin pusing itu gitu. Ya, karena kita sudah tidak tahu dunia luar, hanya di kamar saja yang kita tahu gitu. Ya, gitu Mas Gafur. Oke, boleh tepuk tangannya dong, luar biasa ya. Satu lagi ini Mbak Maria Ulfa, Bu, gimana caranya stamina tetap sehat? Anak didiknya usia berapa? Tingkatan anak-anak MTS. MTS itu usia 13 tahun ya? SMP ya? SMP ya. Oke. Sama berarti itu kalau puasa masih masuk sekolah? Iya. Atau di luar puasa tuh sama? Biasa kebetulan di sekolah di sekolahan saya itu untuk bulan Ramadan tetap berangkat sekolah. Nah, di mana anak-anak Nah, yang ngantuknya itu di bulan puasa saja atau di luar bulan puasa juga sama? di luar bulan puasa sih enggak ya. Ya itu mah anak-anak yang gimana gitu. Kalau Ya. di dalam bulan puasa sama anak-anak kadang lemes ketika belajar, lemes. Ya, Jadi itu. alasannya tuh berbagai macam, katanya lapar lah, jadi susah Ya, untuk belajarnya nggak Nggak fokus fokus gitu. pasti. Padahal ya Pak Ustadz lagi nih, Pak Ustadz Saiku, mungkin hadisnya sama Al-Qur'annya perlu dikeluarkan. Padahal kalau orang yang perutnya kosong, pikirannya itu malah bening. Betul nggak? Karena kita hidupnya tidak memikirkan perut, tapi memikirkan masa depan akhirat. Ya, harusnya orang berpuasa itu tidak loyo Mbak Desi, malah bersemangat, betul ya Pak Ustadz. Jadi kenapa sih? Yaitu lagi-lagi kebanyakan di kita salah dibuka sama salah disahur. Lebih banyak kita makan gula, karbohidratnya numpuk-numpuk. Habis raweh lapar lagi, cari apa tuh yang abang tek-tek-tek. Ya itu kita tambahin lagi karbo lagi.
Nanti bangun sahur, tambahin karbo lagi, makan lagi. Anak nggak makan, dipaksain tuh makan. Padahal makan pisang saja sahur itu ya nggak ada masalah. Itu karbonya sudah bagus. Sudah bagus ya. Apalagi tadi buka sahurnya dengan kurma. Udah ada kalium, mineral, vitamin, semuanya ada di situ. Ya, boleh sih yang lain, yang makanan khas Indonesia, kolak. Ya, tapi kolaknya isinya pisang, ubi, gulanya dikurangi. Gulanya pakai gula-gula merah saja. Yang kalau saya sih orang Jatibarang ya, Indramayu, kalau bilangnya tuh daman-daman itu loh. Apa ya? Enggak terlalu manis gitu. Nah, apa kalau di sini istilahnya? Manda-manda sama tuh, manda-manda. Nah, manda-manda tuh gitu. Enggak terlalu manis gitu loh. Jadi itu yang kita tetap bisa dapat gulanya, dapat pisangnya kan bagus banget, itu buah yang ada di Al-Qur'an, buah yang ada di surga ya Pak Ustadz. Nah, kita sia-siakan pisang lagi, padahal itu yang buah pisang dari mulai yang belum matang sampai yang sudah matang sekali itu berbeda peruntukannya itu. Betul. Kalau orang yang diabetes bukan yang nggak boleh makan pisang yang belum matang banget, yang belum ada bintiknya. Itu yang masih rada-rada mengkel boleh karena gulanya sedikit. Tapi kalau yang anak-anak muda bolehlah yang kurang manis, pisangnya yang udah manis. Kalau yang sudah merasa manis, pisangnya yang dikurangi. Yang seperti itu ya Bu. Jadi edukasilah lebih banyak buah, sayur, protein boleh, ayam boleh, telur boleh, daging boleh. Nasi sama sebangsa mie-nya itulah yang harus dikurangi. Ya. Jadi tidak terlalu banyak karbo yang bikin ngantuk itu. Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangannya buat Ibu Dr. Ratna. Mas nyala ya, ibu-ibu dulu ya, suruh milih ya. Nah, ini kita hadiahnya. Langsung hadiahnya ya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi jawaban singkat tapi padat dan tapi luar biasa ya. Tadi Ibu juga melihat kembali lagi kalau Ibu Ratna tuh keren banget pemirsa ya. Melihat dari sisi keilmuan menurut syar'i Islam juga dan melihat dari keilmuan dari sisi kesehatannya karena beliau adalah seorang dokter. Oke, tadi terjawab sudah ya Mas Gofur dan Mbak Maria Ulfa. Mudah-mudahan ke depan anak-anak semangat terus karena tadi pola makan dan juga jenis makanannya yang tepat untuk anak-anak dan untuk Mas Gofur ya, tidurnya jangan di waktu subuh dan di waktu asar ya. Oke, mudah-mudahan ini semua menjadi edukasi juga buat pemirsa. Pemirsa, kita kan sebentar lagi nih mau azan maghrib ya Bu ya. Sebentar lagi kita akan membagikan buka bersama bareng-bareng di sini gitu kan. Nanti Ibu Ratna juga akan bersama-sama kita semuanya untuk bersama-sama membuka bulan puasa pada sore hari ini. Sebelum kita berbuka puasa, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.